pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Supaya hukum saya nanti boleh aja langsung nanti ada saatnya. Yang pasti sih kita akan melakukan upaya hukum. Polemik dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil atau RK dan Lisa Mariana atau LM kini memasuki babak baru. Iya, baru-baru ini muncul nama Revalino yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Sebelumnya, nama Revalino muncul usai Ayu Aulia menduga jika ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa bukanlah RK, melainkan Revalino. Dan benar saja, melalui kuasa hukumnya, Revalino mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Revalino bahkan mengaku siap jika harus melakukan tes DNA dan dihadirkan dalam persidangan jika nantinya polemik anak Lisa diperkarakan di ranah hukum. Dan yang menarik dari pengakuan Revalino, ia menceritakan secara detail kronologis pertemuannya dengan Lisa, lengkap dengan bulan dan tahunnya. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana atas pengakuan Revalino tersebut? Boleh dipoto juga ya. Sudah? Waduh, itu saya nggak tahu lagi siapa yang pansos keluar gitu ya. Jadi gini, untuk semua bukti itu tuh udah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi itu udah ranahnya mereka untuk menyampaikan ke pihak Bapak RK. Jadi untuk orang-orang yang bermunculan ini saya nggak mau tanggapi gitu. Karena bukti sudah 100% tuh dan itu udah ranahnya kuasa hukum saya gitu, udah bukan saya lagi gitu ya. Berdasarkan pengakuan daripada klien kami ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil ya. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM.
Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samakan saja. Dia sudah ada komentar di satu akun, kata lu salin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik, Salim, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. Kemunculan Revalino diiringi dengan pengakuannya yang mengejutkan mengenai anak Lisa Mariana mendapat bantahan tegas dari Lisa. Iya, Lisa tetap pada pengakuan sebelumnya jika Ridwan Kamil sosok yang harus bertanggung jawab dan mengaku jika dirinya sebagai ayah dari anak yang telah dilahirkannya. Lisa mengaku jika dirinya hanya berkencan dengan RK, tidak dengan pria lain. Bahkan saat berkenalan dengan RK, dirinya masih gadis suci. Atas keyakinannya itulah, LM tetap kekeh jika RK adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkannya dan bukan lelaki lain yang menurutnya hanya sekedar pansos. Oh, nggak tahu, aku no comment karena itu udah ada upaya hukumnya. Dan bukti-bukti itu sudah valid, itu udah ranahnya kuasa hukumku, bukan aku gitu ya. Kan kalau yang pantas banyak mbak gitu. Males saya ngeladenin satu-satu, itu tidak benar. Yang jelas bukti sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Jadi saya tidak mau berkomentar apapun di sini gitu. Upaya hukum saya nanti boleh aja langsung nanti ada saatnya. Nah itu juga aku kaget sekali. RK dan LM sebaiknya cepet-cepet untuk DNA ya biar kelar. Jadi kan gak ada huru hara lagi, tidak berkepanjangan. Dukungan aku, Lisa, jika statement kamu benar di saat kamu preskon kemarin, kamu itu maju untuk keadilan anak kamu, gitu aja. Semoga cepat DNA, cepat kelar semuanya. Jadi huru hara ini berakhir, tidak ada lagi huru hara di Indonesia ini. Cepat selesai, itu aja. Menurut saya ada 2 nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja tiga-tiganya. Mana yang cocok, karena atas dasar yang kita punya buktinya kan sudah jelas. Di situ beliau bilang hamil sama ini, hamil sama itu dari bulan Januari pun begitu polanya. Berarti kan memang diduga memang berpolanya seperti itu gitu loh. Tapi kan saya tidak tahu ya. Silakan tanya Mbak Ella sendiri. Kalau dugaan saya ya suatu kebohongan ya dan fitnahan keji sih. Ini buat Lisa ya, siapapun kau itu menurut gua kasihan anak lu lah. Jangan kalau lu mau maki-makian sama kata-kata sama siapapun nggak apa-apa deh, tapi jangan bawa anak. Masa tes DNA lu paksa-paksa orang tes DNA gitu, di sini kan gue liat netizen jadi bercandain, ini anak siapa, hasilnya anak siapa, jangan bawa anak lah. Lu kalau mau kata-kataan mau perang sendiri aja gitu kan misalkan. Tapi kalau misalkan bawa anak jangan dah.
Aduh, menurut gua mah nggak ada otak juga lah itu kalau preskon masalah anak lah, nggak ada otaknya menurut gua, karena gua dulu bandel, gua dulu bisa dibilang gitu. Tapi gua kalau setelah gua punya anak, gua pikir itu bukan bercandaan ya. Anak tes DNA itu nanti kan jadi bercandaan sama teman-temannya, itu kasihan lo anak lo yang kasihan dijadiin bercanda sama teman-temannya lah, diolok-olok, belum lagi diolok-olok sama netizen. Ya jangan lah, lo mau gila sendiri aja, jangan bawa anak gitu. Ya jangan bawa anak deh, ya karena kalau bawa anak itu kasihan lo anaknya. Kita kan udah dewasa, udah siap dikatain mental ya. Tapi kalau misalkan anaknya, lu kan nggak tahu mental anak lu kan sedang berkembang. Kasihan nggak, jangan bawa anak minta tes DNA apa segala macam. Gua aja kalau misalkan bapaknya si jadi minta tes DNA, gua kagak mau. Cukup bilang, cuy, bapak main kundang, lu nggak ada hak dalam hidup gua, nggak ada kontribusi apapun dalam hidup gua, bapak main kundang. Sementara itu, berhembus kabar jika pihak Ridwan Kamil sudah melaporkan Lisa ke Mabes Polri. Kabar tersebut datang dari Ayu Aulia dan kuasa hukumnya yang menyebut akan ada kejutan yang membuat Lisa kelimpungan. Sebelumnya, Lisa melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan somasi pada Ridwan Kamil agar mau duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengakuan anak secara kekeluargaan. Namun, sampai dengan saat ini, Ridwan Kamil belum merespon somasi dari Lisa. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh Lisa Mariana mengenai tudingan tersebut? Dan seperti apa pandangan hukum Dr. Firman Chandra mengenai polemik Lisa dan RK tersebut? Kalau untuk proses langkah hukum itu kita sudah melakukan somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Yang pasti sih kita akan melakukan upaya hukum setelah somasi ini ada tanggapan atau tidak. LM harus segera mendaftarkan gugatan terkait dengan asal-usul anak di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di Pengadilan Negeri. Di sana akan ada sidang-sidang yang salah satunya sidang tersebut adalah bisa memerintahkan majelis hakim untuk tergugat yang namanya RK dipaksa melakukan tes DNA. Namun dari perspektifnya RK, seharusnya dengan kondisi begini harus segera bikin LP terkait dengan pencemaran nama baik di pasal 310, 311 KUHP Jungto pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena pemberitaan berita bohong dan terkait pencemaran nama baik ini itu harus dibuktikan oleh penyidik. Sehingga apa? Masing-masing melakukan sebuah kegiatan hukum. Yang satu melakukan gugatan di pengadilan negeri terkait perbuatan melawan hukum tadi. RK melakukan upaya laporan polisi karena delik tindak pidana pencemaran nama baiknya itu semestinya bisa masuk karena ada di ITE semuanya, ada di internet, baik Instagram, baik Facebook, dan lain-lain. Namun dari sisi non-hukum, sebenarnya yang harus dilakukan oleh para pihak, jangan libatkan media. Antar pihak bertemu di tempat netral tanpa sepengetahuan media. Disitulah diskusikan yang terbaik, karena ini sudah masuk ke ranah hukum dan ranah non-hukum. Apalagi mungkin RK menginginkan suatu saat masih ingin berkarir di ranah politik praktis. Segera gunakan peristiwa hukum ini untuk bisa menyelesaikan dengan elegan dan bijaksana. Sehingga everybody happy dan menguntungkan semuanya, sehingga kasus ini bisa case close dengan damai. Langkah hukum yang harus dilakukan masing-masing kalau kita berbicara terkait litigasi atau hukum,
berarti LM melakukan gugatan di pengadilan negeri agar ada unsur paksa dari majelis hakim di pengadilan negeri tersebut. Untuk apa? Tes DNA. RK melakukan upaya pidana terkait dengan pencemaran nama baik tadi di pasal 310, 311 KUHP Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi masing-masing melakukan upaya hukum sebenarnya. Karena masing-masing sudah ada pemberitaan yang viral gitu. Tinggal di belakang layar, silakan para lawyer untuk melakukan strategi silaturahmi. Kemunculan Lisa Mariana yang secara mengejutkan mengaku menjalin hubungan gelap dengan Ridwan Kamil hingga mempunyai seorang anak membuat publik terhentak. Bagaimana tidak, melalui narasi yang dibangunnya, Lisa menuding jika Ridwan Kamil lepas tanggung jawab. Mantan Gubernur Jawa Barat itu disebut-sebut sudah tidak memberikan nafkah bulanan dan menolak mengakui dirinya sebagai ayah biologis dari anak hasil hubungan terlarangnya dengan Lisa. Namun, yang membuat publik geram atas pengakuan Lisa yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan asmaranya dengan Ridwan Kamil atas motif ekonomi untuk biaya hidup sang anak, justru belakangan ini Lisa terlihat sibuk melakukan berbagai perawatan, termasuk mengambil tindakan operasi belah lambung untuk menurunkan berat badannya, yang sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lantas, benarkah Lisa sudah mendapatkan apa yang diinginkannya? Dia udah konsultasi ke dokternya, mau ngambil jadwal segala macem, mengenai biaya segala macam udah dikasih tahu. Si Lisanya sendiri yang ini akan ngumpulin dana untuk operasi. Kenapa? Mungkin kalau dulu duitnya masih lancar kali ya. Kalau sekarang mungkin agak kesendat, jadi mungkin LM ini sebel gitu karena udah beberapa bulan nggak dapat biaya gitu kan, transfer gitu kan, nggak dapat uang yang semestinya dia harusnya didapatkan per bulan berapa, mungkin karena sudah mandek, akhirnya dia speak up gitu kan. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Terlepas dari permasalahan hukumnya mengenai polemik dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, kini kehidupan Lisa atau LM sudah menjadi sorotan. Terlebih upaya Lisa untuk kembali berpenampilan seksi dan berisi menuai beragam komentar, tidak sedikit yang nyinyir dan juga mencibir. Tetapi dari situ pula muncul pertanyaan di benak publik. Jika Lisa mengaku kesulitan ekonomi untuk membiayai kedua anaknya, lantas dari mana mantan model majalah dewasa itu mendapat uang untuk melakukan treatment atau perawatan kecantikan yang sudah pasti membutuhkan biaya mahal? Dari manakah Lisa mendapatkan uang? Ketemu sama dokter Han, ini kita mau operasi. Tindakan apa nih dok? Bariatriks ya, biar nggak dibeli netizen, biar kurus, biar langsing lagi seperti semula. Lambungnya sebelum operasi. Hai, hari ini kita lagi kedatangan Kak Lisa. Ya, siapa sih yang nggak tahu Kak Lisa? Ya ampun, yang makin cantik banget. Hari ini kita mau perawatan apa Kak Lisa? Mau apa? Mau bikin aku jadi apa? Lebih, yang pertama wajah lebih V-shape, ya kan, body lebih meletup, manja. Oke, seperti kan? Dulu. Oke. Di tahun 2021.
masih bengkak tuh after pasar lipo sama Bakovet dermatics, tapi hasilnya tuh bagus banget. Tapi memang recovery-nya itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Dan itu bakal balik lagi, V-shape lagi, balik lagi ke muka, ke wajah yang tahun 2021. Ya sebenarnya namanya juga seorang ibu baru melahirkan kan ada yang badannya langsung langsing, ada yang perubahan bentuk badannya menjadi melar atau gimana kan, bentuk badan beda-beda kan. Jadi ya namanya juga seorang ibu baru melahirkan ya pasti badannya agak, ya sesama perempuan pasti tahu lah kalau habis melahirkan seperti apa. Enggak, memang dia mau kurus kok. Akan kembali lagi kayak dulu, cantik seperti awal, badannya langsing, cantik. Oke, untuk kabar Elisa ya, untuk dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Yang pertama kan karena dia kan baru lahiran, anak kedua. Jadi kalau misalkan dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Kalau ibu-ibu habis lahiran kan biasanya kan badannya ada perubahan ya, jadi gemuk. Ya bisa kan sekarang badannya gemuk ya pasti akan lagi proses diet ya. Jadi kalau untuk dibilang operasi lambung, membelah lambung ya, itu sih nggak pernah cerita sama kami ya, karena itu kan kepribadiannya masing-masing. Bisa mau ada perawatan atau dia ada operasi atau apapun ya itu bukan urusan kami. Jadi untuk fokusnya kami kan hanya mengawal dia dari proses hukum. Kalau itu urusan pribadinya Lisa Masin sendiri ya. Jadi untuk kayak gitu ya saya kurang update ya. Kalau untuk dianya dia mau ngapa-ngapain ya itu terserah Lisanya langsung, bukan dari kami. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.